Kita buka pertemuan kita dan hari spesial kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 10 hal yang akan kita sampaikan dalam hari Abi ini, timbul dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kita simpulkan, yang tidak sempat dimasukkan ke kotak pertanyaan. Untuk itu langsung saja kita tanpa protokol, karena waktu sudah lewat. Yang pertama adalah, apa perbedaan jin, setan dan iblis? Yang tidur bangun, baru saja sudah tidur. Yang kedua pertanyaannya, maksud daripada surga bertingkat-tingkat dan neraka berlapis-lapis. Yang ketiga, yang tajam daya tangkapnya tidak usah menulis, karena antum hebat. Yang ketiga, alam barzah itu di mana? Yang keempat, bagaimana sikap kita jika mimpi menakutkan? Yang kelima, apa maksud daripada al-khubus dan khaba'ith ketika doa masuk WC? Yang keenam, apa memang benar jin itu bertempat tinggal di lubang-lubang sehingga kita tidak boleh kencing ke lubang atau ke liang? Yang ketujuh, mohon dijelaskan sedikit tentang hantu, kuntilanak, pocong, roh gentayangan, dan vampir. Banyak ini vampir. Ini sering menonton film Cina. Yang kedelapan, bolehkah kita mempercayai ramalan bintang-bintang zodiak? Yang kesembilan, apa ini? Bagaimana hukumnya mengantar sesaji ke kuburan atau ke tempat keramat? Yang ke-10, di kampung-kampung ada terjadi jika istrinya mati, suaminya disuruh menyuruk-nyuruk ke bawah ke bawah keranda. Jadi ada 10 hal, kita coba menjelaskan secara ringkas. Abi berjanji kalau ada yang tidur disuruh keluar. Kalau ada yang bergelut, bermain-main, disuruh berdiri di depan sana. Kita tolong Ustaz Dian, Ustaz Rijal, Ustaz yang hadir juga memperhatikan anak-anak kita. Dan saya juga berjanji guru-guru yang tidak datang, termasuk pimpinan tidak datang ketika hari Abi ini, saya tegur langsung.
Karena saya juga sudah lelah. Pimpinan, siapapun pimpinan yang tidak datang dari Jumat ini, saya juga akan tegur dengan keras. Yang pertama, pertanyaannya, Ustaz Bahran tolong perhatikan belakang, kalau yang tidur suruh aja keluar. Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Dian, Ustaz Jumadi. Yang pertama, apa perbedaan jin, setan, iblis? Jin adalah makhluk ciptaan Allah sama dengan kita. Jin termasuk gaib bagi kita. Jin itu berjasad sama dengan kita. Makan dan minum sama dengan kita, bertempat tinggal sama dengan kita, makan dan minum sama dengan kita, berketurunan sama dengan kita, berkembang biak sama dengan kita manusia, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sama dengan kita. Mereka juga bergolongan, berkelompok, beragama sama dengan kita. Itu jin. Dikatakan dia jin karena tidak nampak. Sebab jin itu artinya tidak nampak, tertutup, tersembunyi. Jadi kata-kata jin itu bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya tidak nampak, tertutup, tersembunyi. Bernama dia jin. Jadi kalau ada yang menampak jin, jangan percaya. Sebab kalau jin itu sudah nampak, tidak jin namanya. Barangkali khayalannya, halunya, halusinasinya, atau itu jelmaan jin. Selama jin, dia tidak nampak bagi kita. Karena pandangan kita terbatas. Terlalu dekat tidak nampak, terlalu jauh juga tidak nampak. Itulah mata kita, ada kadarnya. Jin ada yang muslim, ada yang kafir, juga ada laki-laki, ada perempuan. Itu jin. Jin ada di sekitar kita. Dia juga senang berada di tempat-tempat di mana ada manusia. Di samping juga ada jin-jin yang tinggal di lembah-lembah, di gua-gua, di semak-semak, di hutan-hutan, di tempat pembuangan sampah, di lautan, di gunung-gunung dan seterusnya. Itu jin secara ringkas. Setan adalah makhluk jahat. Menentang kebenaran, jauh daripada kebenaran, menyesatkan, menggelincirkan orang daripada yang benar. Dan setan. Secara bahasa, syaitan itu artinya jauh. Dikatakan setan karena dia jauh. Jauh daripada yang benar, menentang yang benar, menjauhkan manusia daripada yang benar, termasuk menghalang-halangi, merintangi, menghambat kebenaran. Maka siapapun yang seperti itu disebut dengan setan. Bahasanya syaitan, shin, ya, ta panjang dan nun syaitan. Dalam tulisan bahasa Indonesianya setan.
Maka jin-jin yang bangkang, jin-jin yang durhaka, jin-jin jahat, yang suka menggoda, merayu, menyesatkan, menggelincirkan manusia, disebut dengan syaitan. Ada dengar itu? Semua jin-jin jahat, jin-jin durhaka, jin-jin yang menentang, bahkan jin kafir, jin yang sombong, angkuh, dia membujuk-bujuk, menggoda, merayu, menyesatkan, melincirkan manusia, namanya syaitan. Maka bisa dikatakan syaitan itu ada yang jin. Tetapi tidak semua jin syaitan. Dan jin dan syaitan juga ada manusia. Syaitan juga ada yang manusia. Yaitu manusia yang jahat, yang bangkang, yang menentang kebenaran, menghambat kebenaran, menjauhkan orang daripada kebenaran. Itu adalah setan berkebangsaan manusia. Bedanya, setan-setan yang berkebangsaan manusia bisa dilihat, bisa diraba, berpakaian sama dengan kita, bergaul dengan kita. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dia setan. Sementara setan-setan yang berkebangsaan jin, kita tidak bisa lihat, tidak bisa kita raba, kita tidak tahu pakaiannya apa, cuman dia ada. Hanya pengaruhnya yang dapat kita rasakan ketika hati kita dibisik-bisiki untuk berbuat jahat. Maka itu adalah setan berbangsa jin. Sudah dua. Pertama jin, setan. Sabaran, tolong nih yang tidur nih, angkat kepalanya. Peringatan dulu nanti ditegakkan kalau diulang ini. Ini yang menikut. Ya, Abi yang larang, Abi yang larang. Lalu apa itu iblis? Iblis adalah jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Surat Al-Kahfi. Iblis itu adalah jin. Cuma dia membangkang, menentang, tidak taat, tidak patuh kepada Tuhannya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, menghormati, memuliakan Adam, jin yang satu ini bangkang, aba wastakbara, menentang, tidak taat, tidak patuh. Maka dikatakan dia iblis. Berapa iblis? Satu. Iblis hanya satu. Yang banyak tu jin, yang banyak tu setan. Jin yang satu ini yang digelari dan yang diberi nama dengan iblis, inilah yang tidak akan mati-mati, yang Allah beri tangguh sampai hari kebangkitan, dia tidak mati. Iblis. Kabarnya iblis itu kawin, dia punya anak 5.
Dan iblis itu ya sekarang sudah jarang turun tangan. Cukup dia mengerahkan, mengomandokan setan-setan. Karena setan-setan itu adalah anak buahnya. Baik setan yang berbangsa jin ataupun setan yang berbangsa manusia. Di mana iblis sekarang? Abi juga tidak tahu. Rumahnya di mana juga tidak tahu. Kata pendapat singgasananya di atas air, di atas samudra. Wallahu a'lam. Itulah perbedaan ringkas jin, setan dan iblis. Nanti ada hubungannya dengan kesurupan, kemasukan jin. Nah, kaji kita tidak ini. Karena pertanyaannya adalah jin, setan dan iblis. Fahim Tom? Fahim? Kenapa Abi paksa antum yang tidur supaya bangun? Supaya ustaz-ustaznya menyuruh bangun atau menyuruh berdiri keluar. Supaya antum tahu. Jangan biasakan. Setiap belajar, setiap di masjid, setiap di sekolah, tidur. Termasuk jam siang. Pada guru-guru kita, pimpinan sekolah kita mufakat dengan pihak pengasuhan bagaimana mengatasi anak-anak siang itu tidak tidur di asrama. Bila perlu asrama itu dikunci, digembok saja dari luar gerbangnya. Atau bagaimana nanti? Karena kebiasaan tidur. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Yang kedua. Sudah berapa? Sudah berapa? 2. Apa maksud surga bertingkat-tingkat dan neraka berlapis-lapis? Surga itu mempunyai darajah. 100 darajah. Darajah itu tingkat ke atas. Darajah namanya. Bahasa kitanya derajat. Jadi darajah itu ke atas. Kalau neraka, darakat. Ke bawah, lapis. Makanya disebut orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, fid darak. Orang-orang munafik itu di lapisan terbawah neraka. Darak. Darak. Lapisan-lapisan. Surga bertingkat-tingkat. Surga itu namanya jannah. Orang terjemahkan bahasa kita dengan surga. Surga bahasa Indonesia. Bahasa Al-Qur'annya tidak ada surga. Bahasa hadisnya tidak ada surga. Yang ada jannah. Yang tertinggi Jannatul Firdaus. Di atas Firdaus adalah arasy Allah. Jika memohon masuk surga, mintalah Firdaus itu. Karena itulah yang tertinggi. Dan nama-nama surga itu macam-macam. Ada Darussalam. Ada nanti namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, dan nama-nama yang lain. Jarak antara derajat yang satu dengan derajat berikutnya sejarak langit dan bumi. Tapi jangan gambarkan dan bayangkan dan dikhayalkan surga itu bertingkat model hotel. Surga itu negeri. Surga itu ya negeri yang aman sentosa. Ada kebun-kebun, ada taman-taman, ada sungai, ada gunung, ada danau, ada lautan. Ada gedung-gedung indah, ada istana-istana yang luar biasa. Itu surga namanya. Lapisan di bawah ketika melihat lapisan di atas seperti melihat bintang suraya, jauh jaraknya.
tingkat yang di bawahnya kalau melihat ke atas seperti melihat bintang. Bukan seperti bintang, seperti melihat bintang jauh jaraknya. Nampak dari bawah keindahannya yang di atas. Bagaimana keadaannya? Ya masuk saja nanti ke sana. Mintalah setiap pagi, minta setiap sore. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang diajarkan pagi dan sore. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan adalah kehidupan di surga. Namanya Darul Hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah di surga. Tidak ada sakit-sakit, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang ngantuk pun tidak ada seperti sekarang. Tidak ada. Semuanya naim. Sehingga bernama pula dia Jannatun Naim, yang diliputi berbagai macam kenikmatan. Itulah yang kita minta, as'aluka nas'aluka na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak habis-habis, yang tidak lenyap. Qurrata 'ainin la tanqati'. Sesuatu yang menyenangkan yang tidak akan henti-hentinya. Namanya jannah. Jannah itu orang terjemahkan bahasa kita surga. Dan kesanalah kita mestinya menuju, dan di sanalah mestinya kita berakhir. Dunia tidak ada artinya, kecil, karena kenikmatan surgawi itu kenikmatan yang paling rendah untuk orang yang terakhir masuk surga dan telah lama menghuni neraka, lalu dia terakhir masuk surga. Untuknya 10 kali lipat kemewahan, keindahan, kenikmatan raja-raja dunia. Untuk orang yang paling akhir masuk surga berarti dia sudah lama di neraka. Allah berikan kepadanya 10 kali lipat daripada kemewahan, keindahan yang dimiliki oleh raja-raja dunia. Orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang mempunyai keimanan sebesar zarah, masih dipertahankannya, berarti dia sudah lama di neraka. Untuknya 10 kali lipat apa yang ada bagi raja-raja duniawi sekarang. Istananya lah, kemewahannya lah, dan segala macam. Itu sepintas. Dan surga itu mempunyai darajah ke atas. Sementara neraka terjemahan daripada An-Nar. An-Nar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, lebih 150 kali. Dan An-Nar itu mempunyai darakah lapisan ke bawah. An-Nar yang paling populer adalah Jahannam. Lebih 70 kali disebutkan dalam Quran Jahannam. Orang kita sering bilang neraka Jahannam. Arti Jahannam itu sesuatu yang teramat sangat dalam. Jadi kalau diterjemahkan kepada kita Jahannam, sesuatu yang teramat dalam. Kedalamannya sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir, mencapai 70 tahun terjun ke bawah baru sampai ke dasarnya. Pernah sebuah batu besar digulirkan ke Jahannam, lalu terdengar dentuman dahsyat di zaman Nabi dari arah atas. Kata Nabi dalam riwayat itu, itulah batu yang digulirkan daripada pinggir Jahannam 70 tahun yang lampau, sekarang baru sampai. Berapa dalamnya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Batu itu kibrit, batu belerang yang mudah terbakar. Karena bahan bakar neraka adalah belerang, batu belerang yang ada di gunung-gunung.
tapi bukan batu gunung. Di samping bahan bakarnya jin dan manusia. Dan neraka itu berlapis-lapis, iya, ke bawah. Cuma kita tahu, jangan bayangkan lapis-lapis seperti kue lapis. Ada Jahannam, ada Lazah, ada Saqar, ada Hutamah, ada Jahim, ada Sa'ir, dan ada Hawiyah. Ulama mengatakan itu nama-nama lapisan-lapisannya. Dan neraka itu luas, saking luasnya. Dia punya pohon-pohon, punya gunung-gunung, punya ngarai-ngarai dan sungai-sungai, punya lembah-lembah. Juga punya lautan-lautan. Itu neraka. Jadi neraka itu bukan periuk. Dia punya musim dingin, musim panas. Musim dinginnya disebut dengan Zamharira. Itu dia. Neraka itu. Tidak mungkin Nabi terangkan dalam waktu yang singkat ini. Jadi perbedaan surga dan neraka begitu. Surga makin tinggi, derajatnya makin luar biasa kenikmatannya. Neraka makin ke bawah, makin sengsara orang. Yang paling bawah sekali lapisannya ditempati oleh orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Darkil asfali minan nar. Dan neraka itu andai dimasukkan bulan dan matahari, maka bulan dan matahari itu bagaikan dua ekor lembu yang berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Kira-kira begitu besar neraka dan tidak pernah penuh-penuh. Halim talati wa taqulu hal min mazid. Sudah penuhkah hai neraka? Belum. Masih adakah tambahannya wahai Allah? Sosok penghuni neraka itu besar sekali, sehingga satu giginya sebesar bukit Uhud. Gigi kita ada 32 gigi. Ketebalan kulitnya 40 hasta. Besar sekali, diperbesar. Tidak usah kita berkhayal. Masukkan saja kerupuk Palembang ke dalam kuali, besar dia. Masukkan kerupuk udang ke dalam kuali, besar dia. Jadi ketika orang masuk neraka, besar dia. Ini pertanyaannya yang kedua, itu tentang maksud surga berderajat, neraka berdarakat, berlapis, tanpa disebutkan namanya. Yang kedua ini. Yang ketiga, Abi, alam barzah itu di mana? Kalau di mana, Abi juga tidak tahu ini. Sama dengan antum bertanya kepada janin yang berada di rahim ibu, Abi center itu di mana? Jawaban janin saya tidak tahu, karena belum ke dunia. Semasa kita di rahim ibu kita tidak tahu di mana Abi center. Tidak tahu di mana Kabupaten Agam, tidak tahu di mana Sumatera Barat, tidak tahu di mana Sumatera, tidak tahu di mana Indonesia, tidak tahu di mana Asia Tenggara dan Asia, tidak tahu kita. Setelah lahir ke dunia baru tahu. Jadi tahunya kita di mana alam barzah setelah kita ke sana. Barzah itu apa? Dalam Al-Quran, barzah itu disebutkan 3 kali. Disebutkan 3 kali barzah. Ada dalam surat Kahfi, ada dalam surat Al-Mu'minun, ada dalam surat Ar-Rahman. 3 kali. Apa itu barzah? Barzah artinya pembatas, penghalang, penghambat. Pembatas antara dua sesuatu namanya barzah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara kedua lautan itu ada barzah yang tidak saling melewati.
Untuk melihat, bisa lihat itu tayangannya. Dua lautan yang tidak ketemu, tidak pernah bercampur keduanya. Namanya barzah, ada pembatas. Disebut dia barzah karena ruh-ruh, ya, ruh-ruh kita yang sudah mati dan orang-orang sudah mati berada di situ dan dia terhalang untuk kembali hidup ke dunia, maka dikatakanlah dia alam barzah. Alam di mana ruh yang sudah mati semenjak Nabi Adam. Jangan main-main juga. Nabi peringatkan, jangan main-main juga. Yang menegur itu bangunkan. Ustaz Ridho. Yang belakang sekali. Suruh berdiri ke belakang. Jadi kita ingatkan barzah itu kalau kita mati atau siapa saja yang mati, jasadnya berada di tanah. Maka tanah adalah tempat jasad. Sementara barzah tempat ruh. Tatkala malakul maut telah mengambil ruh, lalu ruhnya ditempatkan di barzah, maka bisa dikatakan barzah atau alam barzah, alam tempat ruh setelah berpisah dari jasad. Luas, saking luasnya, luas sekali. Semenjak ruh Nabi Adam di situ. Ada kehidupan di alam barzah, ada kehidupan menyenangkan, membahagiakan. Ada kenikmatan tersendiri di alam barzah yang dinikmati oleh ruh. Sebagaimana ada pula nanti di alam barzah sana orang mengalami kesengsaraan, azab, penderitaan. Ini yang disebut dengan nikmat kubur dan azab kubur. Ini yang disebut dengan nikmat kubur dan azab kubur. Di alam barzah, ruh-ruh orang yang mati syahid, bahkan dia sudah diperkenankan untuk tamasya di surga, berjalan-jalan di surga, ditembuluk-tembuluk burung-burung yang hijau di surga. Itulah barzah. Jadi kalau antum ingin tahu sedikit supaya tahu nih kemana kita. Dahulu kita sebelum ke dunia berada di alam ruh. Ini tahu sedikit di alam ruh. Sebelum dibikinkan jasad kita, sebelum jasad kita ada di alam ruh. Lalu terbikinlah jasad kita melalui prosesnya, kemudian ruh ditiupkan ke jasad, hidup jasad kita. Kemudian kita lahir ke dunia. Dalam dunia ini kita punya jasad dan punya ruh. Jasad kita dipakai oleh ruh untuk hidup di dunia. Yang melihat, yang mendengar, yang bicara, yang berpikir, yang merasa adalah ruh. Ruh kita. Cuman jasad dipakai untuk itu. Jadi mata dipakai oleh ruh untuk melihat. Telinga dipakai oleh ruh untuk mendengar. Gitu seterusnya. Ketika ruh tidak ada, mata tidak melihat. Ketika ruh sudah pergi, telinga tidak mendengar. Ketika ruh sudah dicabut, mulut tidak bisa lagi bicara. Anggota badan kita tidak bergerak, karena ruhnya tidak ada. Maka bisa dikatakan ruh itu bagaikan arus lampu. Ketika lampu mati, tidak bisa bergerak. Mesin cuci tidak bisa hidup. Komputer tidak bisa hidup.
Alat-alat yang digerakkan oleh arus listrik tidak bisa bergerak, karena ruhnya tidak ada. Begitu juga kita. Ketika ruh kita diambil oleh malakul maut, kita tidak bisa apa-apa, mati namanya. Ruh jasad kita yang kita pakai kembali ke tanah, jadi tanah. Ruh kita berada di barzah, itu yang barzah. Yang ditanyakannya di mana alam barzah? Jawabannya Abi tidak tahu. Karena alam barzah adalah gaib. Yang jelas barzah itu tempat keberadaan ruh-ruh. Di sana orang sudah mulai menikmati kebahagiaan karena dia sudah berbekal dan bersiap-siap untuk itu. Lebih-lebih kami ini, Abi, ada Bu Pengawas belakang, ada Bu Rini, ada, ya sebentar lagi ke sana kita. Sebentar lagi kita ke alam barzah. Kalau ada bekal, ada persiapan, ya berarti kita bisa bahagia di sana. Kalau tidak, ya sengsara dan menderitalah ruh kita di sana. Dan sebentar lagi kami akan ke sana, ke alam barzah. Jasad kami sebentar lagi akan dikuburkan di tanah, lama-lama jadi tanah. Kami yang tua di sini 3 orang, 4 orang. Ada uminya? Tidak ada. 4 orang itu yang tua di sini. Bu Chan, Bu Reni, sama Abi dan Umi. Hitung-hitungnya memang kami yang akan dulu berangkat ke alam barzah, hitung-hitungnya. Kita harus tahu itu, kemana kita setelah ini. Nanti setelah kiamat, dibubarkan kehidupan dunia, diciptakan alam baru, alam akhirat, dibikinkan jasad baru. Ruh yang berada di barzah dipersilakan masuk lagi ke jasad barunya. Jasad barunya model ini. Jasad lama sudah habis, dibikin lagi semodel ini, pas seperti ini. Maka terjadi kehidupan yang kedua, kehidupan yang kekal abadi. Kemudian kita lalu dihisab, disidang, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan, berujung nanti di surga atau di neraka. Bagus pertanyaannya. Sudah berapa itu? 3. Ada yang tidur? Ada yang tidur? Ada yang tidur ini? Nanti Abi angkat Baim sebagai piketnya nanti. Baim periksa siapa yang tidur. Kita angkat dia nanti ya. Ini badan pemeriksa ketiduran ini. Ketua badan pemeriksa ketiduran. Yang keempat, bagaimana jika kita bermimpi yang menakutkan? Ini dia. Ini dia. Mimpi dibagi 3. Mimpi baik, mimpi buruk, khayalan yang terbawa ke dalam tidur, namanya rasian. Karena pikiran kita ke situ terus, selama sehari itu saja pikiran terbawa ke dalam tidur. Alam bawah sadar kita muncul lagi. Apa itu mimpi? Mimpi adalah apa yang dialami oleh ruh kita ketika kita tidur. Yang tidur nanti bermimpi, bangunlah. Ketika kita tidur, umumnya malam hari, ruh kita keluar dari jasad. Ruh kita keluar meninggalkan jasad. Maka jasad kita tergolek di pembaringan. Karena ruhnya tidak ada di jasad, itu makanya jasad kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa bicara, dan tidak merasa apa-apa. Karena ruhnya tidak ada di situ. Sama dengan lampu dimatikan. Ruh kita keluar sementara waktu. Cuma pertanda bahwa kita masih hidup, maka jantung tetap bergetar, berdetak, nadi berdenyut. Kita masih bisa bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik tidur, nanti kaku, darah di bawah. Orang yang lasak tidurnya, banyak geraknya, supaya yang kaku.
Nah, ketika tidur itu, roh kita keluar meninggalkan jasad. Jasad kita tergolek di atas pembaringan. Masih hidup, masih. Karena jasadnya tidak pergi lama dan tidak pergi selama-lamanya. Masih ada kontak dan hubungannya dengan jasad. Berapa lama roh di luar? Selama dia tidur. Selama tidak diizinkan kembali. Nah, apa yang dilihat, apa yang dialami oleh ruh ketika berada di luar jasad, mimpi namanya. Kalau dia melihat, menyaksikan hal-hal yang baik-baik, maka mimpi baik. Bahkan ada malaikat spesial yang Allah tugaskan, malaikat pencetak mimpi namanya. Kalau ruh kita ketika dia tidur, ruh kita keluar, jika kita tidak berzikir, tidak berdoa, dan tidak berlindung kepada Allah ketika akan tidur, maka orang ini sering mimpi buruk. Karena ruhnya diganggu setan. Ketika ruh meninggalkan jasad kita, nanti ruhnya dijumpai oleh setan-setan, ruh-ruh jahat. Itu yang mendatangkan nampak harimau, nampak kondik, ada anjing, ada orang gila. Pokoknya yang menakutkan dari setan. Karena ketika tidur kita tidak berzikir, tidak berdoa, tidak berwudu, heboh-heboh, ribut-ribut akan tidur, riuh rendah. Biasanya datang mimpi-mimpi yang menakutkan. Makanya Nabi mengatakan, jangan tidur sendirian. Kalau ada suatu rumah, tidur situ. Artinya jangan sendirian tidur di kamar atau di rumah, ada teman. Kadang-kadang datang hal yang menakutkan. Orang yang sering mimpi menakutkan, dia perlu didampingi supaya jangan lama tersisa. Orang yang sering mimpi menakutkan, berzikirlah akan tidur, berdoalah akan tidur, baca ayat ketika tidur, baca surah Al-Baqarah, dan bersucilah akan tidur, agar ruhnya terpelihara ketika berada di luar jasad. Ya, agar ruhnya terpelihara. Bagaimana kalau kita mimpi menakutkan juga? Pertama, meludah ke kiri. Jangan pakai air liur 3 kali. Kemudian baca a'udzubillah, agar kita dipelihara, dijaga daripada syaitan. Auzubillah. Setelah itu putar tidur. Putar tidur atau alih tempat tidur, minimal putar tidur. Yang terbaik berwuduklah dan salatlah. Itu yang terbaik. Dan siang harinya jangan cerita-ceritakan. Karena mimpi buruk tidak akan memberikan mudarat sedikit pun. Mimpi buruk tidak akan membahayakan sedikit pun juga. Diceritakan membahayakan. Kenapa mimpi buruk diceritakan membahayakan? Ramalan orang itu membahayakan. Katanya bagaimana begini begitu katanya. Sebenarnya tidak benar. Mimpi buruk tidak sedikit pun berpengaruh. Ada berefek kecuali kita percaya. Bagaimana kalau kita mimpi buruk? Itu caranya. Kalau sudah berzikir akan tidur, berdoa akan tidur, membaca ayat-ayat akan tidur, lalu berwudu akan tidur, masih mimpi buruk juga, ini caranya. Caranya begitu. Yang ketiga namanya rasian. Yaitu karena ingatan kita, pikiran kita, yang ada di benak kita adalah tentang sesuatu. Tidak habis-habis, sampai tidur masih begitu pikiran kita, menerawang terus. Akhirnya terbawa ke dalam tidur, namanya rasian. Dalam rasian kita bersuhu, itu jadinya. Ya, yang tersimpan di alam bawah sadar muncul dia ke permukaan. Bagus pertanyaannya, karena ini sering dialami. Sudah berapa itu? Sudah berapa? 4. Yang pertama apa?
Perbedaan jin, setan dan iblis. Yang kedua apa? Apa maksud surga bertingkat dan neraka berlapis? Yang ketiga apa? Di manakah alam barzah? Bagus. Yang keempat, bagaimana kalau kita bermimpi, mimpi jahat, mimpi buruk? Okay. Fahimtum? Hal fahimtum? Yang kelima, kalau ada yang bermain-main itu sisihkan saja ke sana, tanda nak mau dilarang ya. Yang kelima, apa maksud daripada doa masuk WC, yaitu khubus dan khaba'ith. Khubus, apa bacanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Khubus boleh dibaca dua, boleh khubusi, boleh khubsi. Boleh dibaca huruf ba-nya dengan dhammah, khubusi. Boleh juga huruf ba-nya dibaca sukun, khubsi. Allahumma inni a'udzubika minal khubti. Boleh juga Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Itu bacaannya. Apa itu khubus? Khubus itu syar, keburukan, kejelekan, kejahatan. Yang dikatakan khubus adalah kejelekan, keburukan, kejahatan. Khubus. Khaba'is, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, khaba'is. Lalu apa itu khaba'is? Khaba'is, ya apa? Kata jamak daripada khabithah. Tunggalnya khabithah, kha, ba, ya dan sa dan ta marbutah, khabithah. Jamaknya khaba'is. Apa arti khabithah atau khaba'is? Ahlu syar, si pembuat kejahatan, si pembuat onar. Dalangnya yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yakni setan-setan. Maka kalau kita pahami, berarti ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan dan setan-setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala macam kejahatan, keburukan yang ada di WC dan segala macam setan-setan, baik yang jantan ataupun yang betinanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami khubus itu setan-setan yang jantannya, yang prianya. Khaba'is yang perempuannya. Maka jadilah dia, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada setan jantan dan setan betina. Nah, mari kita pahami. Di WC, di tempat kita buang hajat, buang air, itu sarangnya kuman, bakteri-bakteri, virus-virus. Ada sekian banyak makhluk-makhluk yang tidak nampak di kita, yang sangat berbahaya di WC. Karena banyaknya makhluk-makhluk di WC yang tidak bisa kita pantau dengan mata telanjang, atau ada yang nampak, tapi yang tidak nampak lebih banyak. Karena itu tempat kita buang air. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Berpotensi, berpeluang kita bisa dijangkiti oleh segala macam kejelekan, keburukan yang ada di WC. Dan WC
tempat kita buang air salah satu tempat favoritnya setan-setan. Karena setan-setan itu memang suka di tempat-tempat bau, tempat-tempat busuk, tempat-tempat kotor. Kan ini setan-setan tadi sudah kita terangkan, itu jin-jin jahat suka bertempat tinggal di tempat-tempat bau, tempat busuk, tempat kotor, di tempat pembuang sampah, di bandar-bandar yang kumuh bau di belakang itu. Coba dah lihat ke belakang. Habis beberapa hari ini terus ke belakang, sampah-sampah pembuangan mandi antum. Kenapa dibuang ke tempat got-got itu? Bekas-bekas, segala macam bekas, bau busuk. Senang setan situ. Bergorolah membersihkan got-got dan riol itu. Kalau nak kita membersihkan siapa lagi? Apa kalau kamu busuk? Tempat yang disenang setan, tempat yang busuk-busuk, yang bau-bau, yang pengap-pengap, yang sumpek-sumpek, tempat yang gelap-gelap, di lubang-lubang, di liang-liang. WC salah satu tempat favoritnya setan. Tapi di WC bukannya setan, banyak keburukan, banyak kejelekan di situ. Di situ pentingnya kita berdoa ketika akan masuk WC. Berdoa minta perlindungan kepada Allah. Minal khubti wal khaba'ith, daripada segala macam kejelekan, keburukan, kejahatan, daripada segala macam setan-setan, baik yang jantan ataupun yang betinanya. Karena memang setan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Salah satu tempat yang mereka senangi adalah apa? WC. Pertanyaannya bagus ini, sangat bagus, supaya kita dapat tahu, dapat pelajaran kenapa begitu. Kalau tidak kita biasakan doa perlindungan kepada Allah setiap masuk WC, ya biasa saja. Kita belajar dan kita biasakan itu. Fahim? Nah, perhatikan lagi ini. Sudah berapa itu? 5. Waktunya masih ada 10 menit lagi. Yang keenam, apa katanya ini? Apa itu hantu, kuntilanak, pocong, ruh gentayangan, vampir. Ini bagus juga pertanyaannya. Di sekeliling kita ini banyak makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Bahkan tangan kita ini banyak makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Bawakanlah ke labor. Bergentayangan makhluk-makhluk kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bahkan dalam makanan yang kita makan itu, ada guru biologi kita. Siapa guru biologi kita? Ada hadir? Ada. Ya? Dalam makanan kan? Dalam makanan, dalam lape, dalam apa? Apa lagi? Lape? Godok? Apa lagi? Onde-onde. Bawalah ke labor banyak makhluk. Karena Abi juga dulu belajar labor. Di tangan kita banyak makhluk. Dan ada makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Yang dikasih tahu kepada kita adalah jin. Jin-jin. Jin-jin jahat. Jin-jin itu Allah izinkan dia menjelma dalam bentuk dan sosok tertentu. Ya. Jin Allah beri izin dia bisa menjelma menjadi bentuk dan sosok tertentu. Kadang-kadang menakutkan. Kalau setan-setan jelas kerjanya menakut-nakutkan.
diduga kemungkinannya yang hantu-hantuan itu memang jin-jin jahat. Lebih-lebih orang yang memang sudah gaca dan gacua juga. Dia punya penyakit namanya jubun, pengecut. Sedikit saja bergerak dia sudah terpecur kencingnya. Ada berbunyi-bunyi dia sudah kejang-kejang. Orang nampak di situ bayang-bayang, dikatanya hantu. Jadi yang hantu itu sebenarnya apa yang ada di benak kita. Ada namanya hantu haru-haru, hantu waya, hantu apa lagi? Termasuk kuntilanak. Kuntilanak itu ciptaan manusia. Ketika dia melihat yang menakutkan atau ada khayalan-khayalan yang buruk, ditambah pula lagi cerita seram-seram yang diada-adakan oleh tukang cerita-ceritanya, ya dikasih nama kuntilanak, dikasih nama pocong. Pocong itu kan mayit yang sudah dibungkus dengan kapan lalu diikat ujungnya, katanya pocong. Orang kalau sudah mati itu gunanya akidah kita salimah, supaya keyakinan kita jangan salah. Orang kalau sudah mati jasadnya di tanah, ruhnya di barzah. Ruh yang berada di barzah tidak boleh lagi kembali ke dunia, tidak boleh lagi kembali ke rumahnya, apalagi untuk mengganggu orang. Bergentayangan dia, penasaran dia, balas dendam dia. Itu di sinetron itu. Mana ada ruh balas dendam? Kalau ruh-ruh orang jahat, ruh-ruh orang kafir, ruh orang maksiat tersisa di alam barzah. Dia mengalami berbagai macam kesengsaraan di alam barzah. Mana bisa dia kembali ke dunia? Jadi jangan percaya pula ada nanti namanya ruh gentayangan. Penasaran dia, lalu dia gentayangan mencari, kemudian dia balas dendam. Itu kan cerita. Dia sudah mati, perempuan ini. Jadi terdengar baginya kabar di kuburnya bahwa suaminya sudah kawin lagi. Jadi penasaran dia, keluar dari kuburannya, bernama ruh penasaran. Dilihatnya pulang ke rumah suaminya, memang suaminya sudah punya istri baru. Lalu dengan tayangan mencari siapa dalangnya ini, tayangan ya. Kemudian dia balas dendam. Ceritanya begitu. Jangan rusak akidah kita, jangan rusak keimanan kita dengan begitu. Tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ruh penasaran, tidak ada ruh balas dendam. Pocong-pocong pun tidak ada. Andaikan ada terjadi begitu, baca auzubillah, baca takbir. Adakan ketemu pocong, kuntilanak atau apapun namanya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut dia. Baca auzubillah keras-keras, baca ayat kursi, dia lari numer. Itu tergantung dengan mental kita. Tapi kalau mental gadang sarawah ini mungkin. Azanlah. Karena dia yang jin-jin jahat itu juga ada di kita. Di dada kita ada jin jahat, namanya jin jahat, namanya si khannas. Kalau kita ke rumah tidak baca bismillah, tidur tidak baca bismillah, ada jin jahat masuk, adalah. Di rumah kita ada jin jahat. Ketika kita baca surah Al-Baqarah dia lari. Jadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu harus kita jelaskan. Untung nih, syukur ini yang bertanya ini. Hantu, apalagi pocong, kuntilanak, vampir itu cerita orang Cina yang berawal dulu di barat. Vampir itu kan nama kelelawar, pemakan darah. Nah, jadi tidak baik pula menonton yang aneh-aneh. Kita orang yang beriman harus punya keimanan, punya akidah. Ini sudah lewat waktu. Ya, sedikit lagi, pas. Kita minta waktu 2 menit lagi. Keberapa lagi?
Yang ke-8, mempercayai bintang-bintang. Haram hukumnya. Bintang Anda meramal, horoskop. Jika Anda berbintang Pisces. Ada namanya, Pisces. Apa namanya Yusuf? Bulan berapa Yusuf lahir? 2000. Ada bulan 2000 mana ini? Hah? Bulan berapa lahir? 2000. Apa ini? Bulan apa lahir? Bulan itu BULAN, bulan. Tidak jelas. Januari, Februari, Maret. Oh, Anda berbintang Virgo. Iya, Virgo bulannya. Tidak tahu habis. Itu nama-nama yang dikasihkan orang sesuai dengan rasi bintang. Kita tidak boleh mempercayai bintang, kita percayai, tapi orang yang meramal itu tidak kita percayai. Meramalkan nasib. Jika Anda berbintang ini dalam minggu-minggu ini nasib perjodohan Anda begini-begini, rezeki Anda begini-begini. Hati-hati dengan teman dekat Anda, barangkali Anda akan dikhianati. Oh, jangan percaya, itu ramalan orang. Siapa yang bertanya ke tukang ramal, ada arraf namanya, ada kuhan, bertanya ke situ, salatnya tidak terima. Percaya tidak terima salatnya. Jadi dalam keyakinan kita Islam tidak ada boleh kita percaya kepada ramalan bintang, namanya zodiak. Tidak ada yang tahu nasib kita. Apa yang akan terjadi besok hari saja kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadah. Surah Al-Luqman, tidak tahu gitu. Surah Al-Luqman, apa yang akan terjadi besok saja kita tidak tahu. Itu ringkasnya ya, ringkas. Karena waktu sudah habis, ini ringkas. 8. Yang ke-9 lagi apa nih? Oh, bolehkah kita mengantar sesaji? Oh, boleh. Hukum mengantar sesaji ke kuburan. Ada anak murid di sini dulu tahun 91. Mudah-mudahan dia dengar ini. Lalu ketika itu dia tidak datang sekolah 2 hari. Sekolah di sini dulu tidak pakai pagar. Tidak ada pagar. Tiangnya bambu. Dindingnya papan yang susun-susun. Dipannya pelanta saja. Di bawah dipan itu belum ada corannya. Pelanta. Lantainya setor kasar. Kalau yang perempuan, lantainya lantai tanah. Tanya sama Gus Mira. Ada anak Gus Mira di sini? Lantai tanah. Di sana. Itu nasib dulu. Tahun 90-an. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Abi ketika itu kepala asrama, kepala pengasuhan dan juga wakil. Ada anak, tanpa Abi sebutkan namanya, kemana anda datang? Satu hari saya menghilang. Kenapa menghilang? Saya pergi ke kuburan katanya. Apa Pak, sambalnya enak di sini. Ketika itu sambal tidak seenak sekarang. Tidak seenak sekarang. Karena sangat sederhana gitu-gitu. Yang tukang masaknya sudah meninggal. Ama-ama di Matuaya. Dan yang membeli-beli ke pasar, ibunya Ibu Reni. Bu Sarmini, tukang beli-beli ke pasar. Nah enak Pak. Lalu kemana? Itu ketika itu mau dekat Ramadan. Di kampung saya orang kalau dekat-dekat Ramadan mengantar antaran sesaji. Apa isinya? Ada telur, ada nasi ayam, macam-macam. Lalu saya makan itu. Kenapa aku makan? Enak Pak. Dia berani. Enak Pak. Awas, kau gila nanti.
Yang dimaksud pertanyaan ini dia mengantaran sesaji ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Apa hukumnya? Ya jelas dalam Islam hukumnya itu dilarang. Itu namanya sogokan. Sogokan kepada penunggu, kepada penghuni di sana. Kemudian kita berdoa agar dikabulkan doa kita. Mengasih makan kepada penunggu kuburan, penunggu tempat keramat, dengan tujuan agar diterimanya dan harapan kita dikabulkannya. Dalam keyakinan Islam, akidah Islam, itu hal yang dianggap berbau syirik, diharamkan hukumnya. Kalau berdoa langsung kepada Allah, jangan main sogok-sogok begitu. Ringkas saja bijau ini karena waktu habis ini. Yang terakhir, ada orang yang istrinya meninggal lalu suaminya disuruh menyuruh ke bawah keranda. Ini kepercayaan namanya. Istrinya meninggal, Abi juga pernah lihat. Istrinya meninggal, dia masih muda. Lalu disuruh dia menyuruh ke bawah keranda, keliling 3 kali. Ini keranda. Seperti apa ya? Keyakinannya adalah agar dia jangan ingat juga kepada istrinya yang sudah mati. Ia harus menyuruh supaya cepat hilang dari pikirannya kepada istrinya. Kalau yang perempuan disuruh berbalik, pergi separuh jalan, kemudian balik pulang lagi, agar namanya menipu jejak, menghapus jejak supaya jangan ingat kepada suaminya, cepat dapat jodoh. Ini namanya pemahaman yang tidak berdasar. Kalau ditanya kepada ustaz-ustaz kita yang sangat keras, namanya bid'ah katanya. Ini kepercayaan tradisi yang tidak boleh diyakini, tapi masih dilakukan orang. Tidak ketemu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja Abi jawab, nak panjang, waktu sudah habis. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini banyak dipertanyakan, karena ini masalah-masalah yang kadang-kadang mengganggu, menggoncang keimanan kita. Bagus. Jadi pertanyaannya bukan hanya masalah ibadah saja. Ya. Dan yang akan datang tolong dikunin lagi, karena kita sudah mulai sekolah, dikunin lagi pertanyaannya. Dan susun lagi, dan kepada tim yang menulis jawapan-jawaban dikumpulkan lagi, nanti kita bukukan insyaallah. Kita bukukan, mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita bersama. Kembali kepada setiap pimpinan, kita harapkan ditegaskan kepada kita penghuni pondok, baik pegawai ataupun guru, ditegaskan hari Jumat ini kita hadir pagi, jangan sampai dipanggil-panggil, dihimbau-himbau, kita hadir di sini. Kecuali yang bertugas yang tidak bisa ditinggalkan, seperti dapur tidak bisa tinggalkan. Sekian, semoga berkah dan manfaat. Diakhiri dengan doa kafaraah majelis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.